Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sore ini akan membacakan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usman dan hakim konstitusi lain. 9 hakim diduga melanggar kode etik atas putusan perkara tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Laporan dugaan etik ini diajukan sejumlah pihak setelah keputusan MK yang diduga diperuntukkan bagi Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden. Putusan rencananya akan dibacakan pada sore hari ini atau Selasa 7 November 2023 oleh Ketua MK Jimli Asyidiki. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Mahkamah Konstitusi, kita sudah terhubung dengan Devi Rahma. Selamat sore, Devi. Apa informasi yang bisa Anda update dari MK, lalu kapan pembacaan putusan ini akan dimulai? Ya, Vera dan juga pemirsa, situasi saat ini dari gedung Mahkamah Konstitusi masih melakukan persiapan terhadap nantinya putusan sidang dugaan pelanggaran etik yang akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kami mendapatkan informasi bahwa sebelum sidang putusan yang dimulai pada pukul 16 sore nanti, ini dilakukan sidang pleno dari sejumlah MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan untuk terkait dengan situasi saat ini, pengamanan di luar juga sudah diketatkan, sudah disiagakan mulai dari Polda Metro Jaya, kemudian Pemprov DKI, dan juga dari personil gabungan lainnya. Ini total sudah lebih dari 2.000 untuk diamankan. Kemudian jalan di Medan Merdeka Barat juga sudah ditutup untuk mengantisipasi kemacetan. Nah, terkait dengan sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini, kalau kita kilas sedikit mengenai kasus ini adalah fakta-faktanya dari 21 laporan ada 15 laporan yang dilayangkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman. Kemudian Anwar Usman ini terbanyak dilaporkan dan juga diperiksa paling banyak yakni 2 kali daripada hakim-hakim yang lainnya. Kemudian juga terkait dengan fakta-fakta lainnya adalah adanya buku oligarki dan totalitarianisme baru jadi rujukan penguatan laporan. Nah, ini kemudian diperlihatkan dalam sidang pelaporan yang dilakukan secara terbuka. Kemudian buku tersebut menjadi penguat laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK yakni Anwar Usman. Nah, kemudian dalam sepekan terakhir ini MK juga telah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi, kemudian dari pelapor dan juga terlapor. Lalu juga pelapor diperiksa secara terbuka di gedung MK. Sementara itu pemeriksaan saksi terhadap 9 hakim MK ini dilakukan secara tertutup. Nah, kemudian mengutip dari pernyataan Hakim MK atau Ketua MK yakni Jimli Asyidiki, setidaknya menemukan 11 persoalan yang dilaporkan. Di antaranya adalah terkait dengan politik praktis yang diduga dalam dugaan pelanggaran etik ini. Anwar Usman melakukan politik praktis terhadap putusan perkara nomor 90 terkait dengan usia capres dan juga cawapres. Lalu juga soal hakim yang tidak mengundurkan diri karena dalam perkara tersebut diduga adanya hubungan keluarga di dalamnya. Nah, kemudian mengapa pada sidang putusan yang akan dibacakan oleh MK ini ditunggu-tunggu oleh pihak masyarakat, karena hal ini menentukan keberlanjutan dari putusan MK terkait batas usia capres dan juga cawapres. Kemudian juga sejumlah sanksi-sanksi sudah menunggu terkait dengan putusan yang ini, yakni sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan, dan juga sanksi yang terberat adalah Ketua MK ini adalah diberhentikan. Dan sejumlah masyarakat menginginkan agar Ketua MK Anwar Usman ini diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara demikian, Vera, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Rahma atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.